Kita akan melihat bagaimana sebenarnya harusnya memahami 10 hukum ya, khususnya dalam tradisi reform. Ya, jadi sebelum kita masuk ke dalam kajian khusus mengenai 10 hukum, kita perlu lihat dulu ya sebuah pengantarnya itu mengenai bagaimana eh, Alkitab itu mengajarkan tentang apa itu perbuatan baik ya. Jadi perbuatan baik itu sebenarnya bisa kita pahami menjadi dua hal ya, yaitu eh, perbuatan baik secara moral dan perbuatan baik secara spiritual. Nah, eh, ini istilah ya, istilah mungkin dalam teolog lain atau buku yang lain itu punya istilah yang berbeda. Jadi kalau morally good itu kita lihat adalah sebagai suatu perbuatan yang bermoral, ya kita sebut itu baik atau bermoral. Tapi kalau kita sebut spiritual good, itu artinya perbuatan baik yang berkenan di hadapan Allah. Ya. Jadi kita mengatakan bahwa perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor, itu karena perbuatan itu memang bermoral, tapi tidak cukup di mata Allah sebagai sebuah perbuatan yang baik ya, satu perbuatan yang spiritually good ya, atau perbuatan yang baik secara spiritual. Nah, kita akan lihat bagaimana rangkuman atau formulasi dari Katekismus Heidelberg mengenai good works. Ya. Ini diambil dari eh, bagian Lord's Day ke-33 di pertanyaan ke-91. Ya. Jadi pertanyaan 91 dari Heidelberg Catechism ini adalah what are good works? Ya, apa itu perbuatan baik? Nah, jawabannya adalah only those ya which are done out of true faith, confirm to God's law, and are done for God's glory, and not those based on our own opinion or human tradition. Ya, apa itu the Ten Commandments? Ya, jadi apa itu perbuatan baik? Jawabannya adalah hanya, ya, hanya perbuatan yang dilakukan dari iman yang benar sesuai dengan hukum Allah dan bagi kemuliaan Allah. Dan perbuatan-perbuatan itu bukan didasarkan pada pandangan atau pendapat kita atau tradisi manusia, tetapi berdasarkan 10 hukum. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pecah atau eh, kita bedah gitu ya menjadi lebih detail supaya kita bisa paham. Jadi yang kita sebut sebagai perbuatan baik itu memenuhi beberapa kriteria ya, yaitu action X ya, sebuah perbuatan itu disebut baik. Nah, baik di sini ya sesuai dengan pembahasan ini adalah baik dalam konteks spiritual good ya. Nah, dalam konteks spiritual good, maka X itu disebut sebagai good atau spiritual good kalau dia memenuhi tiga kriteria atau tiga syarat, yaitu jika X itu dilakukan dari iman yang benar, sesuai dengan hukum Allah, dan bagi kemuliaan Allah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, seseorang itu atau orang yang tidak percaya, itu prinsipnya mereka bisa melakukan perbuatan yang kedua ini ya, yaitu conform to God's law. Jadi perbuatan baik yang moral ini ya sebenarnya adalah perbuatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja sejauh dia memenuhi kriteria daripada hukum Allah ya. Jadi kalau dia bisa memenuhi hukum Allah, maka dia bisa dikatakan sebagai morally good ya. Tapi kalau dia tidak melakukannya dengan iman kepada Kristus ya, sebagai true faith, sebagai sumbernya iman kepada Kristus, maka tidak bisa memenuhi spiritual good ya. Dan kalau dia tidak melakukannya bagi kemuliaan Allah, maka juga tidak memenuhi kriteria spiritual good. Nah, karena tidak memenuhi kriteria spiritual good, maka kita katakan sebagai perbuatan yang only morally good, tapi tidak cukup di hadapan Allah sebagai perbuatan yang baik gitu ya. Nah, jadi kalau kita bikin summary-nya, jadi yang kita sebut morally good itu adalah perbuatan yang eh, bermoral sesuai dengan hukum-hukum, sesuai dengan hukum moral Allah. Nah, kalau kita tidak memenuhi
perbuatan yang bermoral itu, maka kita disebut immoral. Ya, jadi kalau kita melakukan sesuatu yang morally good, maka kita sebut sebagai bermoral, tetapi kalau tidak disebut sebagai immoral. Nah, kalau bicara tentang yang satunya lagi, yaitu tentang spiritual good, itu hanya bisa dilakukan oleh believers ya atau orang percaya. Kenapa? Karena hanya mereka yang bisa melakukannya itu dari iman yang benar yaitu kepada Kristus dan bagi kemuliaan Allah. Nah, kalau tidak memenuhi atau tidak melakukannya, maka disebut sebagai dosa. Jadi, meskipun orang itu ya melakukan sesuatu yang baik, morally baik, tapi tidak bagi kemuliaan Allah dan tidak dari iman yang benar, maka mereka akan disebut sebagai dosa. Ya, itu sebabnya kita mengatakan semua orang telah berbuat dosa, meskipun banyak orang morally good. Ya, tapi mereka di dalam perspektif spiritual good, mereka itu berdosa. Meskipun morally atau secara moral itu baik. Nah, jadi semua perbuatan termasuk morally good dari orang yang tidak percaya itu tergolong sebagai dosa. Kenapa? Karena mustahil memenuhi 3 poin perbuatan baik yang spiritual. Ya. Nah, jadi yang kita akan bahas sekarang ini adalah conform to God's law. Jadi apa itu God's law? Karena sebagai orang percaya, kita itu memiliki orang yang percaya kepada Kristus sehingga kita bisa melakukan perbuatan ini dari iman atau hati yang benar dan kita memiliki Roh Kudus yang bisa menolong kita melakukan perbuatan-perbuatan baik ini bagi kemuliaan Allah. Nah, oleh sebab itu kita perlu memahami apa itu God's law ya. Jadi kita tidak melihat God's law ini sebagai legalistik ya, sebagai sesuatu yang membuat kita itu selamat. Tidak, tapi ini sebuah ekspresi mengerjakan keselamatan. Nah, bagaimana kita memahami secara keseluruhan atau secara umum hukum Allah di dalam Perjanjian Lama ya? Tradisi Reform itu membagi hukum Musa ke dalam 3 kategori. Ya. Untuk memahami kategori ini untuk memahami penerapan di dalam Perjanjian Lama itu dan juga keberlangsungannya dalam Perjanjian Baru. Ya. Jadi ada 3 kategori. Yang satu disebut sebagai hukum moral atau moral law. Yang kedua disebut sebagai hukum seremonial atau ceremonial law. Dan yang ketiga itu adalah hukum sipil atau judicial atau konstitusi ya. Civil or judicial law. Nah, pembagian ini sangat penting untuk membedakan antara perintah ya yang bersifat kekal dan yang bersifat sementara. Jadi dari hukum-hukum yang kita temukan dalam Perjanjian Lama ini ya dari 3 kategori ini, maka eh, kategori-kategori ini ada yang bersifat kekal, ada yang bersifat sementara. Nah, pembedaan ini tidak hanya bersifat fungsional ya pembagian ini, tapi juga berakar pada pemahaman yang mendalam tentang natur dan kehendak Allah. Jadi ini bukan masalah fungsi saja, tapi juga bicara tentang kita jadi bisa memahami juga bagaimana Allah natur Allah di dalam hukumnya dan juga memberikan atau mewahyukannya kepada manusia. Nah, salah satu teolog uh, Reform Scholastic ya, yaitu Gisbertus Vultius itu memberikan landasan teologi untuk membedakan hak ini ya, yaitu disebut sebagai ius dei atau hak ilahi yang dibagi menjadi 2, yaitu ius necessarium atau hak yang niscaya yang berakar pada esensi Allah yang tidak dapat berubah, jadi tidak dapat diubah. Jadi ini hukum yang tidak dapat diubah. Dan kemudian ius liberum atau hak bebas ya, yang hal ini bergantung pada ketetapan kehendaknya yang contingent ya. Jadi dia tidak necessary tapi contingent dan itu berlaku pada periode dengan tujuan tertentu. Jadi tidak bersifat eh, apa namanya eh, tidak bersifat kekal ya, tidak panjang tapi sifatnya sementara karena dia berada pada periode yang khusus. Nah, kita akan kaji bersama ya masing-masing daripada hukum-hukum di dalam Perjanjian Lama ini. Yang pertama itu hukum moral ya, hukum moral Allah. Nah, hukum moral atau ekspresi kehendak Allah yang kekal, ini adalah hukum moral itu adalah ekspresi kehendak Allah yang kekal dan tidak dapat diubah. Ya, jadi ini adalah ekspresi kehendak Allah yang suci ya, yang kekal
tidak dapat diubah, ya. Memang begitu adanya, yang berakar langsung pada karakternya, pada karakter yang kudus, adil dan benar. Jadi yang kita sebut sebagai hukum Allah atau hukum moral ini adalah ekspresi daripada kesuciannya. Jadi fondasi hukum ini adalah atributnya sendiri, ya, atribut esensial Allah seperti kekudusan, kebenaran dan keadilannya. Nah, jadi kalau kita sebut hukum moral atau kita sebut hukum-hukum yang mengatur moral, ini adalah suatu hal yang bersumber dari Allah sendiri dan tidak dibuat-buat, ya, merupakan ekspresi daripada kekudusannya Dia. Nah, hukum ini bersumber tadi karena kita bahas tentang ius Dei, ya, bersumber dari ius necessarium. Berarti ini adalah perintah-perintah moral yang esensial, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama ini karena berasal dari ius necessarium, maka ini adalah bersifat kekal. Jadi, hukum moral yang ada di Perjanjian Lama itu berlaku sepenuhnya di dalam Perjanjian Baru, dan hukum-hukum ini bersifat kekal, ya. Jadi, semua hukum moral yang ada dalam Perjanjian Lama itu bersifat kekal dan 100% berlaku di dalam Perjanjian Baru dan sampai sekarang. Nah, hukum moral ini secara sempurna dirangkum di dalam Dekalog, ya, atau 10 perintah Allah, the Ten Commandment. Dan intinya itu adalah perintah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ya. Nah, hukum ini berlaku secara universal untuk semua orang di segala zaman, ya. Jadi bukan berlaku hanya untuk orang percaya, tapi berlaku untuk semua manusia sepanjang zaman. Nah, hukum moral ini tidak dibatalkan dalam Perjanjian Baru, ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas, bahwa hukum moral ini berlaku kekal. Di Perjanjian Baru, semua hukum Allah itu semua hukum moral itu berlangsung dan berlaku sama persis dengan di dalam Perjanjian Lama. Nah, Kristus datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk meneguhkannya. Jadi hukum itu diteguhkan dan menggenapinya, ya. Nah, penggenapan ini terjadi melalui ketaatan sempurna Kristus, ya, baik aktif maupun pasif. Apa itu aktif? Aktif itu adalah dia mentaati hukum-hukum Allah, gitu. Jadi dia sendiri mengikuti apa yang dituntut oleh hukum Taurat dan dia memenuhinya secara aktif. Nah, ketaatan pasif itu adalah pada waktu dia menanggung dosa, ya, atau menanggung hukuman dosa pada dirinya sendiri. Ya, ini kita sebut sebagai ketaatan pasif karena dia tidak aktif melakukannya, tapi dia pasif, tapi dia menerimanya dengan sukarela. Ya, itu disebut sebagai ketaatan pasif. Nah, jadi hukum moral itu digenapi melalui ketaatan Kristus. Kristus sendiri mentaatinya dan dia mendapatkan upah atas ketaatan itu karena ada covenant of works, ya, dan yang juga berefek atau berdampak pada keselamatan kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Kristus, tapi hukum moral ini tidak dibatalkan, ya. Dan apa yang dilakukan itu memenuhi semua tuntutan keadilan daripada hukum, sehingga dia dapat menjadi juru selamat bagi kita. Nah, bagi orang percaya, hukum moral itu berfungsi sebagai aturan kehidupan. Itu kenapa kita mempelajarinya, kenapa kita perlu memahaminya, bukan karena kita legalistik atau kita itu menjadi orang yang takut keselamatannya hilang atau mencari keselamatan dengan melakukan hukum Taurat, tidak, ya. Melainkan sebuah aturan kehidupan yang didasari oleh rasa syukur atas penebusan Kristus yang sejalan dengan penekanan teologi reform pada kesalahan praktis atau praksis pietatis. Jadi tradisi reform itu sangat menekankan adanya kehidupan atau kesalehan yang praktis. Jadi teologi itu adalah doktrin untuk hidup bagi Allah, ya, seperti yang dikatakan oleh Ames. Nah, yang kedua itu adalah hukum seremonial, ya. Hukum seremonial adalah serangkaian peraturan yang secara spesifik itu mengatur ibadah bangsa Israel dalam Perjanjian Lama. Jadi namanya seremonial, maka dia hukum yang mengatur peraturan-peraturan.
Nah, hukum ini termasuk di dalamnya itu adalah sistem korban, ya, imamat, hari-hari besar yang sekarang tentu tidak kita akui lagi, dan berbagai peraturan tentang ritual. Nah, berbeda dengan hukum moral, hukum seremonial itu termasuk dalam kategori ius liberum, ya, yang ditetapkan untuk periode historis tertentu. Nah, jadi eh, hukum seremonial ini adalah hukum yang punya periode, ya. Jadi kita bisa langsung simpulkan bahwa hukum seremonial ini mengatur ibadah-ibadah orang Yahudi bagi Allah, ya, tetapi tidak tapi dalam periode tertentu dan tidak lagi berlaku dalam perjanjian baru, ya. Jadi kenapa? Apa tujuannya seremonial law ini? Seremonial itu adalah untuk memisahkan Israel sebagai umat kudus dari bangsa-bangsa lain. Jadi Allah menunjukkan bagaimana caranya beribadah kepada Allah yang benar, Allah yang kudus, dan Allah yang tunggal itu. Dan yang kedua itu ini yang terpenting, yaitu berfungsi sebagai tipe atau tipologi, ya, bayang-bayang yang menunjukkan pada pribadi dan karya Kristus yang akan datang. Jadi inilah sebuah bayang-bayang, sebuah tipologi, sebuah gambaran tentang bagaimana nanti Kristus itu melakukan karya-karyanya bagi keselamatan kita. Nah, korban-korban dalam hukum ini, mereka mempersembahkan korban, lembu, sapi, dan sebagainya, itu tidak menyucikan, ya. Jadi dia hanya menyucikan itu secara tipikal, secara simbolik, ya, tidak secara realitas. Karena yang melakukan penebusan dosa, pengorbanan yang diterima oleh Allah adalah pengorbanan Kristus yang sejati. Jadi yang mereka lakukan itu adalah sebuah simbol, ya, sebuah sakramen, gitu ya, sebuah tanda, sebuah tipologi untuk mereka memahami ketika nanti Kristus itu datang. Yang kedua, penggenapan dan pembatalan. Jadi, otomatis, ya, dengan kedatangan Kristus, semua aspek hukum seremonial telah digenapi secara sempurna. Nah, pengorbanan yang sekali untuk selamanya telah menggantikan sistem korban perjanjian lama yang tidak memadai. Ya, tidak memadai untuk keselamatan, tetapi cukup untuk menolong orang Israel memahami prinsip artinya pengorbanan, sehingga mereka harusnya itu ketika Kristus datang itu menjadi genap dan memahami apa yang Tuhan maksudkan. Nah, Turretin mengatakan bahwa altar Musa yang tadinya bersifat material itu telah dibatalkan dan kemudian digantikan oleh altar mistik Yesus Kristus, ya, yaitu tubuh Kristus itu sendiri yang menjadi penebusan, yang menjadi korban penebusan. Oleh karena itu, hukum ini tidak lagi mengikat bagi orang-orang percaya dalam perjanjian baru. Ya, jadi semua bentuk hukum-hukum seremonial, ya, yang berhubungan dengan korban, imamat, hari raya, dan peraturan ritual-ritual lainnya itu tidak bersifat kekal, itu berlaku temporal dan hanya berlaku di perjanjian lama bagi umat Israel. Dan ketika Kristus datang, telah mencapai puncak atau penggenapannya dan tidak lagi berlaku. Ya. Yang ketiga itu adalah hukum sipil, ya, atau yudisial atau konstitusinya orang Israel, civil or judicial law, ya. Nah, hukum sipil ini merupakan undang-undang, ya. Jadi kita sebut sebagai undang-undang atau peraturan orang Israel menjadi undang-undang eh, yang mengatur kehidupan bermasyarakat, politik, dan peradilan bangsa Israel sebagai sebuah bangsa teokrasi di bawah perjanjian dengan Allah. Jadi ini sebenarnya berlaku untuk bangsa, untuk suatu bangsa yang sistemnya teokrasi. Kalau kita kan sistemnya itu demokrasi, republik gitu, ya. Dan mereka itu sistemnya teokrasi dengan sistem perjanjian dengan Allah, dan undang-undangnya ini itulah yang kita sebut sebagai hukum sipil yang tercatat di dalam kitab suci. Nah, sama seperti hukum seremonial, hukum ini juga bersumber dari hak bebas Allah yang bersifat kontekstual, ya. Jadi ini tidak berlaku eh, di perjanjian baru. Tetapi hukum ini sebenarnya secara esensial itu adalah penerapan prinsip-prinsip keadilan universal, ya, dari hukum moral dalam konteks sosial politik Israel yang kuno dan yang unik. Jadi sebenarnya dasar dari hukum-hukum sipil ini sebenarnya adalah hukum moral Allah yang kemudian dikonversikan atau ditranslasikan atau diterjemahkan
menjadi sebuah hukum atau undang-undang. Jadi bagaimana hukum moral Allah itu mengatur kehidupan berkomunitas sebagai sebuah bangsa, ya. Jadi sebenarnya dasar daripada hukum sipil ini sebenarnya adalah eh, hukum moral gitu. Jadi secara keberlangsungan, karena negara teokratis Israel tidak ada lagi, maka peraturan spesifik dari hukum sipil ini tidak lagi berlaku, ya, secara langsung bagi bangsa-bangsa lain, ya. Nah, tapi Markovius itu menyatakan bahwa hukum sipil ini dihapuskan itu sejauh ia bersifat umum, meskipun tetap khas bagi bangsa orang Yahudi dalam konteks tertentu. Nah, meskipun hukum-hukum spesifiknya telah berakhir, prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan moralitas universal yang mendasarinya tetap relevan sebagai panduan bagi pemerintahan dan masyarakat di segala zaman. Karena dasarnya atau prinsip yang membentuk undang-undang itu adalah hukum moral Allah, ya. Jadi dalam hal ini hukum sipil ini tidak berlaku secara spesifik, apa yang dikatakan di situ tidak berlaku secara spesifik, tapi prinsip moralitasnya yang menjadi dasar hukum itu dibentuk atau terformulasi eh, dalam bentuk hukum-hukum itu berlaku karena itu adalah hukum moral Allah, ya. Nah, kurang lebih begitu prinsipnya ya untuk memahami tiga eh, poin ini. Nah, kita akan melihat selanjutnya itu bagaimana cara kita membaca dan menafsirkannya.